الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan deskripsi yang dijelaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini. Yang pertama dikatakan syadidu bayadhi thiyab, memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak tanda-tanda safar. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak seorang pun dari kami yang mengetahui siapa orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau duduk dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dan kedekatan itu digambarkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu dalam pernyataan beliau selanjutnya. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, beliau menyandarkan kedua pahanya ke kedua, atau menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi alaihi salatu wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala: ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian terjadilah dialog tanya jawab antara orang tersebut dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di awal dialog tersebut, orang tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan menyebutkan rukun Islam yang kita kenal, mulai dari syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Nah, setelah Nabi alaihissalatu wassalam selesai menjawab pertanyaan orang tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, orang-orang yang mendengar itu kemudian merasa heran,
Bagaimana mungkin orang tersebut, laki-laki itu bertanya, kemudian dia sendiri yang membenarkan jawaban dari Nabi SAW terhadap pertanyaan yang diajukannya. Selanjutnya, orang tersebut, laki-laki itu kembali bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan rukun iman yang kita pahami. Setelah itu, laki-laki itu kembali menjawab, sadaqta, engkau benar, dengan jawabanmu, wahai Muhammad SAW. Qala fa akhbirni al ihsan, kemudian laki-laki itu kembali bertanya tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu memasukkan rasa itu ke dalam hatimu, ya, maka rasakanlah dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu. Setelah itu laki-laki itu kembali bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kapan hari kiamat itu lebih mengetahui daripada si penanya, pada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kemudian laki-laki itu bertanya lagi tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat. Ya, beberapa tanda-tanda kiamat, yaitu antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat seorang yang tidak berbusana, yang dahulu tidak berbusana saking miskinnya, dia tidak memiliki busana, dia tidak memiliki pakaian untuk dipakai, ya, tidak telanjang kaki, tidak memiliki sepatu atau sendal yang bisa digunakan untuk berjalan. Al-ala, hidupnya tergantung dengan orang. Ri'asya, orang yang beternak domba. Yatatawaluna fil bunyan, dahulu keadaan mereka seperti itu, tetapi sekarang mereka menjadi orang yang sangat kaya sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunannya, ya, membangun rumah-rumahnya. Ya, itu diantara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, "Tsumman talaqa." Kemudian laki-laki itu pun pergi, falabistu maliyan. Kemudian beberapa hari lamanya kejadian itu berlalu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW kembali berkata, "Ya Umar," kepadaku, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang beberapa hari lalu datang bertanya?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, saya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan hal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajar kalian perkara-perkara agama kalian. Nah, dari hadis ini banyak pelajaran yang tentu kita dapatkan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, itu global yang disampaikan melalui hadis ini, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, tentu kalau kita uraikan banyak, ya, tapi di sini kita akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama tentang maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan beragama yang dimulai dari al-Islam, kemudian al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan, ya. Kemudian yang kedua tentang ad-din yang mencakup 3 aspek sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, al-akhlak, kemudian al-iman dan al-ilm. Ya, al-akhlak
al-iman, dan al-ilmu. Jabarannya tentu bisa kita kembangkan masing-masing. Demikian yang bisa kita pelajari sedikit ya tentang global pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kedua ini.